Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Jangan lupa pesan Pak Koji. Yang pertama yaitu sarapan, yang kedua beribadah, sholat dan berdoa, dan yang ketiga selalu membantu orang tua kalian di rumah. Baik, jumpa lagi dengan Pak Koji di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran ke-6 di subtema 2 hewan sahabatku, dan dalam tema 1 selamatkan makhluk hidup. Baik, ada 2 muatan pelajaran untuk pembelajaran kali ini, yaitu pelajaran PKN dan pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu yuk, supaya Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Lalu apa saja indikator yang ada dalam pembelajaran ke-6 kali ini dari 2 muatan pelajaran tadi? Yang pertama yaitu PKN, mampu memahami kerja keras sebagai moralitas, sebagai nilai yang terkandung dalam sila kelima. Kemudian mampu memberikan contoh-contoh tentang kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bahasa Indonesia indikatornya itu mampu merangkum dari sebuah teks yang berisi tentang pengalaman Pancasila sila kelima, khususnya tentang apakah kalian pecinta hewan? Mana yang kalian sukai? Hewan peliharaan atau hewan liar? Atau kalian suka keduanya? Bila kalian mencintai hewan, pasti kalian tidak menyakiti dan ingin menjaga kelestariannya, sehingga kalian akan menjaga dan memperhatikan kesejahteraannya. Bersahabat dengan hewan adalah perilaku yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Bacaan berikut ini ditulis oleh seorang pemuda pencinta alam yang merasakan pentingnya memperlakukan hewan sebagai sahabat. Bacalah dengan seksama agar kalian dapat membuat rangkumannya. Kalian akan temukan banyak kata tidak baku yang digunakan dalam bacaan berikut ini. Dari teks bacaan pada halaman 109 dan 110 yang kalian baca tadi, tulislah rangkuman untuk bacaan tersebut pada kolom berikut. Dari bacaan yang kalian baca tadi, jika kalian amati, terdapat beberapa kata ataupun kalimat tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari ataupun kata yang sudah tercampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah bacaan pada layar berikut ini untuk melihat mana saja kata yang baku dan tidak baku. Perhatikanlah bacaan pada halaman 109 paragraf pertama. Terdapat kata enggak bisa diganti menjadi tidak. Kemudian yang kedua kata iya. Huruf H seharusnya tidak ditulis menjadi iya saja. Kemudian ada kata sama hewan bisa diganti dengan hewan. Kemudian ada kata lah seharusnya tidak perlu ditulis. Selanjutnya di halaman 110 pada paragraf keempat terdapat lagi kata lah. Kata lah bisa diganti dengan saja. Dan terakhir terdapat lagi kata ya. Huruf H tidak perlu ditulis, jadi hanya ditulis ya.
Untuk menambah pengetahuanmu mengenai kata baku dan tidak baku, berikut akan diulas lebih lanjut mengenai definisi, ciri-ciri, dan contoh kalimat yang menggunakan kata baku dan tidak baku. Kemudian, ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikanlah ulasan berikut dengan seksama. Definisi dan fungsi kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Kata baku biasanya digunakan dalam membuat surat dinas, surat edaran, membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, notulensi musyawarah ataupun diskusi, teks pidato, teks rapat dinas, surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga, dan lain sebagainya. Definisi dan fungsi kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya, kata tidak baku biasanya digunakan pada pembicaraan yang tidak resmi, seperti percakapan sehari-hari dengan teman. Selain itu, kata tidak baku juga bisa diucapkan antara suami istri karena sudah saling mengenal. Semakin dekat hubungan kekerabatan, penggunaan kata tidak baku semakin sering karena lebih santai. Ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah sebagai berikut. Kata baku memiliki arti yang pasti, tidak membingungkan atau rancu. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Kata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Kata baku menggunakan imbuhan secara tersurat. Kata baku digunakan pada acara formal atau acara resmi dan tidak pada percakapan sehari-hari. Kata baku tidak menggunakan majas pleonasme atau menambahkan keterangan tambahan yang tidak diperlukan. Ciri-ciri kata tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku sebagai berikut. Kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Kata tidak baku sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuk kata tidak baku sering berubah-ubah. Kata tidak baku memiliki makna yang sama seperti kata baku, meskipun pengucapannya berbeda. Kata tidak baku sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan kata baku dan contoh kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Perhatikanlah masing-masing contoh kalimat tersebut
dan amatilah perbedaannya. Dengan ulasan singkat dan penjelasan kata baku dan tidak baku, beserta contoh kalimat penggunaannya, diharapkan kalian dapat memahami penggunaannya dalam kata baku dan tidak baku sesuai dengan peruntukannya. Berikut ini akan dilampirkan contoh kata baku dan kata tidak baku yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Catatlah dan amatilah kata-kata tersebut untuk bisa kalian pakai sesuai dengan peruntukannya. Di pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami bahwa hewan bisa dijadikan sebagai bahan pangan ataupun sumber protein hewani. Indonesia kaya akan jenis hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Pemanfaatan hewan sebagai bahan pangan tidak lagi dengan cara berburu, tetapi diternakan ataupun dipelihara. Sama dengan pekerjaan lainnya, menjadi seorang peternak juga harus bekerja keras agar sukses. Dengan demikian, kebutuhan akan bahan pangan bisa tercukupi. Peternak hidup sejahtera, ekonomi negara pun tumbuh dengan baik. Bila pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik, maka pembangunan di seluruh wilayah negara akan merata. Itulah sebabnya kerja keras merupakan penerapan nilai sila kelima Pancasila. Lalu, apa yang dimaksud kerja keras? Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, pengertian kerja keras menurut agama Islam adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beberapa perilaku yang mencerminkan sikap kerja keras adalah sebagai berikut. 1. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar meraih hasil yang maksimal. 2. Menjalankan sebaik-baiknya tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Adapun hikmah bekerja keras adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat, keterampilan, maupun hal lainnya. 2. Membentuk diri untuk bertanggung jawab dan disiplin. 3. Mengangkat derajat dan martabat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kerja keras, tulislah contoh perilaku kerja keras di lingkungan kalian, baik lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat pada tabel berikut ini. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Bersahabat dengan hewan adalah perilaku yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. 2. Indonesia kaya akan jenis hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, khususnya sumber protein hewani. Pemanfaatan hewan sebagai bahan pangan tidak lagi dengan cara berburu, tetapi dipelihara untuk dikembangbiakan atau disebut juga diternakan. 3. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Ada tugas untuk kalian dari buku Mahir Tematik. Apa saja aktivitasnya? Yuk kita lihat di layar berikut ini. Selesai sudah pembelajaran 6 kali ini. Pembelajaran 6 kali ini adalah sebagai penutup dari subtema 2, hewan sahabatku. Masih dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup. Yuk kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan masuk subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.